Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bajigur yang akan mempresentasikan tentang perancangan jaringan hybrid untuk optimalisasi kinerja pada keamanan sekolah. Sebelum memulai presentasi, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Amelia Rizky Kusumaningrum, yang kedua yaitu ada Saiful Arif, yang ketiga itu ada Puja Rodianca, yang keempat yaitu ada Muhammad Aira. Perancangan jaringan komputer untuk mengoptimalisasi kinerja dan keamanan pada sekolah. Identifikasi jaringan berdasarkan jenis perusahaan, jumlah user, aplikasi yang dipakai, dan volume data. Jenis perusahaan sekolah, jumlah pengguna 7 orang guru, jumlah device utama yaitu ada 2 PC, 4 laptop, dan 7 HP. Aplikasi yang digunakan, web browser dan sosial media, dan lain-lain. Pertimbangan jaringan seluruh cabang atau kantor perusahaan tidak ada. Pemilihan topologi hybrid. Selanjutnya yaitu ada perbandingan topologi jaringan. Pemilihan topologi hybrid sesuai skalabilitas dan biaya dan efisiensi. Yang pertama yaitu skalabilitas. Topologi hybrid menggabungkan elemen dari topologi bintang dan topologi jaringan nikrabel. Menggunakan switch untuk menghubungkan perangkat dengan kabel access point untuk perangkat nikrabel. Mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak switch atau access point di saat diperlukan. Selanjutnya yaitu biaya. Penggunaan switch dan access point relatif murah, biaya dapat diminimalkan dengan memilih perangkat yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu efisiensi. Kombinasi kabel dan nikrabel memberikan kinerja efisien. Koneksi kabel PC memiliki latensi rendah dan bandwidth tinggi. Sementara koneksi nikrabel, laptop dan HP menyediakan fasilitas mobilitas. Selanjutnya yaitu perancangan keamanan jaringan. Yang pertama yaitu keamanan fisik. Letakkan switch dan access point di lokasi yang aman dan dilindungi dari akses fisik yang tidak sah. Yang selanjutnya yaitu pengaturan route and switch. Buat virtual LAN atau VLAN untuk memisahkan jaringan berdasarkan perangkat PC, laptop, dan HP untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi broadcast traffic. Gunakan ACL untuk mengatur lalu lintas data dan membatasi akses berdasarkan IP address atau MAC address. Aktivitas port security pada switch untuk mencegah penggunaan port yang tidak sah. Gunakan SSID yang tidak mudah ditebak dan nonaktifkan SSID untuk menyembunyikan jaringan. Gunakan WPA3 jaringan tidak tersedia atau setidaknya WPA2 untuk ekspresi jaringan WiFi. Buat password yang kompleks untuk jaringan WiFi, terapkan MAC address untuk flatting mengizinkan hanya perangkat yang dikenal. Selanjutnya yaitu identifikasi potensi ancaman dan kerentanan pada jaringan. Potensi ancaman internal, akses tidak sah oleh pengguna internal, kesalahan konfigurasi perangkat jaringan. Yaitu eksternal, yang pertama yaitu ada serangan DDoS sniffing dan man in the middle, serangan brute force terhadap perangkat jaringan atau akun pengguna. Penyerangan malware melalui perangkat terhubung ke jaringan. Baik, itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Identifikasi potensi ancaman dan kerentanan pada jaringan. Yang pertama, kerentanan. Pengaturan keamanan router switch atau IP yang rendah. Penggunaan perangkat lunak usang tanpa patch keamanan dan password yang mudah ditebak atau terlalu sederhana. Yang kedua adalah implementasi keamanan. Dapat memakai lalu lintas data dengan memfilter akses yang tidak sah, memantau dan mencegah ancaman aktif terhadap jaringan, mengamankan koneksi jarak jauh atau remote access untuk pengguna tertentu, dan selalu mengupdate firmware perangkat jaringan untuk mengatasi kerentanan yang baru. Rekomendasi perangkat keras dan perangkat lunak seperti router, switch, firewall, access point, dan server. Untuk perangkat keras dapat memakai router. Router yang digunakan adalah bawaan ESP dan diaktifkan fitur firewall bawaan. Dan switch, manageable switch 8 port dengan fitur VLAN. Access point dual band untuk konektivitas nirkabel. Firewall berbasis perangkat lunak atau seperti Mikrotik. Dan server mini untuk hosting data lokal atau manajemen pengguna. Untuk perangkat lunak yang akan digunakan untuk manajemen jaringan adalah
VLAN ACL pada switch. Pemilihan perangkat berdasarkan penggunaan bandwidth, jumlah pengguna dan terhubung, dan anggaran yang tersedia. Penentuan lokasi perangkat keras dan pengaturan kabel yang efisien. Pertimbangan penempatan switch ditempatkan di area pusat jaringan untuk meminimalkan panjang kabel. Yang B, access point dipasang di lokasi strategis untuk jaringan yang optimal. Router dipasangkan dekat dengan titik masuk ISP untuk meminimalkan interferensi kabel. Pengaturan kabel memakai tray kabel untuk menjaga kabel tetap rapi dan terorganisir. Tandai kabel sesuai fungsinya. Yang ketiga adalah gunakan kabel berkualitas tinggi seperti Cat 5e atau Cat 6 untuk mengurangi kehilangan data. Skalabilitas dan manajemen. Pastikan switch punya port cadangan untuk menambah perangkat di masa depan, dan rancanglah kabel dengan jalur yang memudahkan perawatan dan modifikasi. Perencanaan agar jaringan dapat diperluas di masa depan seiring perkembangan sekolah. Strategi manajemen jaringan. 1. Pemantauan jaringan. Fitur yang diperlukan, real-time monitoring untuk mengawasi performa perangkat, log management untuk mencatat aktivitas jaringan, alert system untuk mendeteksi dan mengonfirmasikan masalah. 2. Troubleshooting efisien. Dokumentasikan konfigurasi jaringan secara struktur, misalnya VLAN, ACL, IP address, dan topologi. Gunakan centralized management tools untuk memperbarui dan mengonfigurasi perangkat secara massal. 3. Segmentasi jaringan. Gunakan VLAN untuk memisahkan jenis perangkat, misalnya PC, laptop, HP, atau tamu. Segmentasi mengurangi risiko penyebaran ancaman dan memudahkan pemantauan. 4. Peningkatan kapasitas. Pilih perangkat dengan kapasitas yang dapat ditingkatkan, misalnya switch, modular, dan AP dual band dengan MU-MIMO. Siapkan cadangan port pada switch untuk penambahan perangkat di masa depan. Simulasi dan pengujian kinerja jaringan. 1. Simulasi. Gunakan Cisco Packet Tracker untuk memodelkan topologi jaringan dan mensimulasikan konfigurasi. Uji pengaturan VLAN, ACL, dan routing sebelum implementasi nyata. 2. Pengujian kinerja, latensi, dan throughput. Gunakan tools seperti iVert atau Pingflutter untuk menguji kecepatan transfer data dan latensi. Stress testing. Bebani jaringan dengan koneksi simultan untuk memastikan stabilitas di kondisi puncak. Keamanan. Uji pengaturan firewall, IDS atau IPS, dan autentikasi untuk mendeteksi celah keamanan. Simulasi jaringan menggunakan tools Cisco Packet Tracker. Pengujian performa untuk memastikan jaringan berjalan sesuai spesifikasi yang direncanakan. Contoh ada di gambar ini. Estimasi biaya dan evaluasi. Router adalah bawaan ISP, jadi tidak tercantum ke biaya switch dan access point. Estimasi biaya yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, instalasi, dan pemeliharaan. Estimasi biaya. 1. Perangkat keras. Switch manageable 5 port Rp165.000. Access point dual band Rp750.000. Kabel dan tray kabel bawaan ISP. Total perangkat Rp915.000. 2. Perangkat lunak. MikroTik software open source. Rp Rp0.000. Biaya instalasi Rp700.000. Pemeliharaan rutin Rp300.000 per bulan atau Rp3.600.000 per tahun. Analisis manfaat ROI. Pada mitra sekolah yang kami datangi, konsep return on investment ROI tidak bisa diterapkan pada sekolah ini. Hal ini dikarenakan walaupun terdapat latensi jaringan rendah, mereka masih memiliki kuota pribadi untuk melakukan kegiatan ajar mengajar.
Dan apabila latensi jaringan bagus, juga tidak meningkatkan produktivitas mengajar secara signifikan, karena kegiatan belajar dilakukan secara offline atau di kelas, bukan secara online atau e-learning. Pengembangan topik dengan contoh kasus dan teknologi terbaru. Pertama, teknologi terbaru yang relevan. Wi-Fi 6 memberikan kecepatan tinggi dan kapasitas perangkat lebih besar. MuMIMO memungkinkan komunikasi simultan antara HP dan banyak perangkat. Cloud Management Network, manajemen perangkat secara terpusat melalui dashboard berbasis cloud, misalnya Cisco Meraki. 2. Referensi perangkat. Switch TP-Link TL-WR840N. Access Point RG RAP2200F. Firewall MikroTik RB4011 FortiGate 40F. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok Bajigur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.